Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Nur Fitriani, mengajar di kelas 1 SDN 8 Cisere atau yang sering dikenal dengan Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai implementasi kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saya beri judul P5 berbasis Pancaniti bersama Kapten Eko. Ayo ambil sampahnya, jangan buang sampah sembarangan. Gak mau, itu kan bukan sampah aku. Gambaran tadi merupakan salah satu dampak dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan alam. Maka dari itu penting untuk kita menerapkan kepedulian terhadap alam sejak dini. Oleh sebab itu, saya mengangkat P5 ini dengan tema hidup berkelanjutan dengan tujuan menguatkan profil pelajar Pancasila, subelemen berakhlak kepada alam, kemudian mandiri, serta kreatif. P5 ini menggunakan tahapan pendidikan orang Sunda yaitu Pancaniti. Pada tahap Niti Harti, dibangun pengetahuan tentang isu-isu yang berkaitan dengan sampah dan pengelolaannya. Pada tahap Niti Surti, murid akan masuk pada tahap kontekstualisasi untuk membawa isu ini ke dalam kehidupan sehari-hari yang lebih dekat dengan mereka. Contohnya dengan mengamati TPA Cikolotok. Boleh minum. Kata siapa ini? Kata Sean, berarti sampahnya harus didaur ulang. Ya, pinter. Setelah mengamati, kemudian murid belajar mencari informasi untuk berbagai alternatif penyelesaian masalah sampah, seperti halnya sebagai berikut ini. Organik, sampah yang dapat terurai secara alami. Contoh, sisa makanan dan daun kering yang dapat dijadikan pupuk. Sampah anorganik, sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Contoh, botol bekas dan kemasan plastik. Karena tidak dapat terurai, kita jadikan ekobrik. Masuk pada tahap niti bukti, guru dan murid membuat kesepakatan dalam mengatasi permasalahan sampah. Alternatif solusi tersebut adalah dengan membuat proyek ekobrik. Itulah sebabnya mengapa proyek ini dinamakan P5 berbasis Pancaniti bersama Kapten Eko. Kapten Eko itu sendiri adalah Kahuripan terapkan ekobrik. Tahapan membuat ekobrik yaitu menggunting plastik yang sudah bersih dan kering, kemudian memasukkannya ke dalam botol. Selanjutnya, anak bisa menekan plastik-plastik tersebut dengan menggunakan tongkat. Tidak hanya di sekolah, murid pun membuat ekobrik di rumahnya masing-masing. Hal ini untuk membiasakan mereka secara mandiri mengelola sampah. Saya membuat ekobrik dari sampah plastik yang digunakan dari rumah dan sekitar rumah. Rencananya, ekobrik ini yang sudah saya buat akan dikumpulkan, kemudian nanti akan dijadikan kursi, meja, atau barang lain yang lebih berguna. Masuk pada tahap niti bakti. Di sini, murid dan guru bersama-sama mengevaluasi hasil ekobrik yang sudah dibuat dengan cara menimbangnya. Kemudian, murid melakukan refleksi terhadap
apa yang sudah mereka pelajari. Tahap terakhir adalah niti sajati, di mana murid mempublis hasil karyanya dengan membuat pameran panen karya P5. Hasil yang diperoleh adalah murid memiliki kemandirian untuk memilah sampah. Kemudian juga menjaga alam ini dengan terus mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Selain itu juga membangun kreativitas dalam mengolah sampah. Tugas ekobrik ini sangat berpengaruh terhadap anak, karena anak jadi lebih bisa memilih mana sampah yang dapat terurai dan tidak dapat terurai oleh alam. Sehingga ketika anak menemukan sampah yang tidak dapat terurai, mereka berinisiatif untuk dikumpulkan dan kemudian diolah kembali untuk menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Sabangga telah mengimplementasikan praktik baik ini. Untuk tindak lanjutnya perlu diperbaiki, terutama dalam mematangkan perencanaan proyek ini, serta menguatkan kembali kolaborasi dengan orang tua murid. 5 berbasis Pancaniti bersama Kapten Eko. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.